Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita masih sedikit membahas update terbaru di Manchester United. Ada beberapa berita terbaru yang menurutku menarik untuk kita pantau bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United telah mengadakan pembicaraan dengan Adrien Rabiot dalam beberapa hari terakhir. United memiliki hubungan yang lebih baik dengan agen pemain tersebut karena tuntutan gaji telah menurun. Di lain sisi, Arsenal juga sedang melakukan pergerakan untuk mendapatkan Adrien Rabiot. Sedangkan ibu Adrien Rabiot tengah berupaya keras agar gelandang tersebut dapat pindah ke Manchester United. Oke, ini situasi terkait Adrien Rabiot dengan Manchester United tampaknya masih dalam proses negosiasi, dan menurutku ini ada kabar cukup baik karena akhirnya Adrien Rabiot mau menurunkan gajinya agar bisa pindah ke Manchester United. Meskipun tampaknya Arsenal juga melakukan pergerakan untuk mengamankan jasa Adrien Rabiot, tampaknya ibu dari Adrien Rabiot lebih condong ke Manchester United ya. Kalau misalkan dari pihak keluarga sudah memberikan dorongan agar sang pemain tersebut pindah ke Manchester United, tampaknya ya sudah ada lampu hijau gitu loh dari pihak Adrien Rabiot. Tinggal menunggu kesepakatan terkait ya mungkin kontrak, lalu gaji sang pemain. Nah, itu yang sepertinya masih dibicarakan oleh pihak Manchester United dengan Adrien Rabiot. Maka dari itu ya mari kita tunggu saja ya, mungkin minggu depan lah ya, dua minggu lagi kesepakatan terkait Adrien Rabiot ini bisa resmi diumumkan, dan semoga Adrien Rabiot juga bisa benar-benar datang ke Manchester United bukan sebagai proyek jangka panjang namun sebagai proyek jangka pendek, sebagai untuk menambah kedalaman skuad di lini tengah, karena itu sangat penting juga sebagai pemain rotasi, dan agar Manchester United bisa tetap mengikuti 4 kompetisi yang berbeda secara stabil untuk menjaga kualitas tempo permainan di tim Manchester United. Jadi dari sisi kedalaman skuad juga harus benar-benar dijaga, harus benar-benar diperhatikan. Dan dengan kedatangan Adrien Rabiot ini bisa menjadi tambahan amunisi yang sangat bagus bagi Manchester United. Jadi ya kita tunggu saja ya, nanti kabar baik selanjutnya seperti apa terkait Adrien Rabiot ini. Oke, kita masuk ke berita yang kedua. Melansir dari The Athletic, ada pertanyaan internal tentang awal buruk yang dicatatkan oleh Manchester United musim ini. Klub sedang mencari tahu apakah ini masalah pemain atau instruksi yang diberikan oleh pelatih. Beberapa orang di dalam klub percaya bahwa solusi harus dicari di sesi latihan. Dengan situasi manajemen saat ini yang sudah sangat support Erik ten Hag, dengan adanya catatan buruk di awal musim ini, memang manajemen bergerak lebih cepat untuk mencari solusi. Sebenarnya yang membuat kekalahan di 2 pertandingan awal ini dari 3 pertandingan itu apa? Apakah itu murni dari individu pemain atau instruksi dari pelatih yang tidak bisa diterjemahkan oleh para pemain? Dan itu bisa dilihat ketika dalam proses latihan, dan manajemen juga harus tahu sendiri ya prosesnya seperti apa. Apakah ketika sesi latihan ini benar-benar bisa berjalan dengan baik, pelatih bisa memberikan instruksi kepada pemain, atau justru pemain yang tidak bisa menerima instruksi dari pelatih gitu loh. Atau bahkan para pemain tidak mau menerima instruksi dari pelatih. Nah, ini kan yang benar-benar harus bisa ditemukan gitu loh solusinya. Jangan sampai masalah-masalah seperti ini terus berlanjut. Maka dari itu memang dan kalau kita lihat di musim-musim sebelumnya, kesalahan seperti ini tuh terkesan apa ya? Terkesan dibiarkan gitu loh, tidak ada solusi. Akhirnya hal itu terus berlanjut dan menjadi apa ya? Menjadi sebuah kebiasaan yang buruk gitu loh. Makanya sejak Erik ten Hag didatangkan ini memang secara kepelatihan itu
terlihat kayak lebih lebih keras ya, maksudku lebih keras itu dalam artian bahkan para pemain ini sebelum melakukan pertandingan itu mengalami cedera gitu loh. Nah ini kan yang harus benar-benar digali ya oleh manajemen. Apakah memang metode latihan yang diterapkan oleh Erik ten Hag ini sudah benar-benar sesuai? Apalagi manajemen kan menuntut Erik ten Hag untuk menemukan pakem yang pas dari gaya permainan yang ingin diterapkan gitu loh. Jangan sampai permasalahan-permasalahan miskomunikasi, kurang fokus, salah passing itu maksudku hal-hal yang sangat mendasar gitu loh di sesi latihan. Dan ketika menjalani pertandingan, kesalahan-kesalahan tersebut itu sering terjadi. Individual error itu hampir setiap pertandingan itu ada gitu loh. Nah ini kan menurutku hal yang tidak boleh dilakukan oleh klub sebesar Manchester United gitu loh. Jangan sampai hal-hal sepele kayak gitu terjadi secara berulang. Dan ini harus segera diperbaiki ya. Maksudnya dari Erik ten Hag, dari para pemain. Ya cukup membuat malu bagi Manchester United gitu loh. Kalau misalkan hal-hal tersebut terus berulang. Maka dari itu dari tim internal sedang berupaya untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Apalagi kemarin kan sudah ada direktur performa Sam Erit. Nah ini kan yang harus benar-benar bertanggung jawab atas permasalahan performa bagi para pemain dan juga pelatih tentunya ya, agar hal itu bisa segera dicari solusinya dan secara performa para pemain ini cenderung membaik ke depannya. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United telah memasukkan Seko Kone sebagai bagian dari skuad Premier League mereka untuk musim ini. Gelandang Mali kelahiran 2006 ini dianggap memiliki bakat besar untuk masa kini dan juga masa depan. Memang dari daftar skuad yang dirilis oleh Manchester United musim 2024-2025 itu mencantumkan nama Seko Kone. Ya, otomatis dia akan dilibatkan untuk Premier League musim ini. Tapi ya menurutku bukankah ini cukup terburu-buru ya memasukkan pemain yang berusia 18 tahun yang baru dibeli dari Mali untuk langsung dilibatkan dalam skuad Premier League 2024-2025. Ya meskipun di skuad United cukup banyak ya beberapa nama muda dari pemain akademi yang memang secara pengalaman masih kurang. Tapi menurutku alangkah lebih baiknya kalau pemain kayak Seko Kone ini meskipun dilibatkan kayaknya dia lebih sebagai pengamat ya untuk mengamati ya intensitas di Premier League itu seperti ini. Kalau untuk diturunkan sebagai pemain kayaknya juga masih belum maksimal gitu loh. Mungkin kalau untuk pertandingan seperti di kompetisi Carabao Cup, FA Cup yang mana mungkin nanti untuk lawannya dari klub-klub Championship nanti mungkin bisa diberikan kesempatan. Tapi kalau untuk Premier League kayaknya masih terlalu dini gitu loh, belum waktunya ya, meskipun secara kualitas dia memiliki potensi yang sangat besar gitu loh, tapi akan menjadi hal yang mengkhawatirkan kalau misalkan dia diterjunkan sebagai pemain dilibatkan dalam sebuah pertandingan di Premier League itu misalnya, dan dia melakukan blunder, melakukan kesalahan yang mana wah, pemain MU ini kalau sekali melakukan kesalahan, sekali melakukan blunder itu yang kritik bukan cuma media Inggris gitu loh, satu dunia. Dan yang dikhawatirkan pemain-pemain yang masih muda ini mentalnya langsung down. Nah, ini yang bisa jadi masalah baru bagi Manchester United. Pemain-pemain muda yang nggak benar-benar dijaga, maksudnya benar-benar dijaga, jangan sampai melakukan kesalahan, jangan sampai terburu-buru dilibatkan dalam pertandingan Premier League. Agar apa? Agar mentalnya itu bisa tetap terjaga, jangan sampai mentalnya down, jangan sampai dia terkena terkena tekanan mental gitu loh akibat kesalahan-kesalahan kecil yang dibuat, yang seharusnya
tidak terjadi kalau misalkan dia tidak bermain gitu loh di pertandingan Premier League. Jadi menurutku kalau misalkan dilibatkan harusnya hanya sebagai pengamat saja di bangku cadangan untuk menilai, untuk mengambil sisi positif dan mengamati jalannya pertandingan di Premier League itu seperti apa. Tentunya diberi arahan-arahan oleh sang pelatih ya. Kalau di sini diberi penjelasan gitu aja cukup sih. Karena di Premier League itu setiap tim nggak bisa dianggap remeh gitu loh. Siapapun timnya itu pasti bisa mengalahkan Manchester United. Jadi semua tim punya peluang gitu loh. Kalau misalkan pemain yang terlalu muda yang masih minim pengalaman dilibatkan, lalu dia melakukan blunder, melakukan kesalahan, wah fatal sih nanti akibatnya. Casemiro yang udah pengalaman aja blunder langsung dihujat satu dunia. Semua orang menghujat, apalagi pemain yang masih muda, nggak ada kata maklum, nggak ada kata toleransi bagi United ini. Pressure-nya memang terlalu besar dan itu sudah harus dipahami oleh setiap pemain gitu loh. Kalau misalkan mau datang ke Manchester United. Ya semoga nggak terlalu terburu-buru ya Manchester United dalam melibatkan Seko Kone di Premier League musim ini. Kalaupun dilibatkan memang seharusnya sebagai pengisi bangku cadangan aja, itu sudah sangat cukup. Nggak perlu diturunkan. Ya oke, mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.